Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND. Baik pendengar, di program Halo RRI pada pagi hari ini ya, kami akan mengupdate kembali terkait dengan aduan dari Pak Samsudin yang ada di Dusun Reke, Kabupaten Rengamenge ya pendengar. Di beberapa waktu lalu sempat hadirkan kepada kami terkait dengan aduan-aduan ini, yang dimana terdapat 4 rumah di Pulau ND ambruk tergerus abrasi, warga desak Pemda. Yang dimana pendengar, sebanyak 4 unit rumah dan tembok penahan abrasi di Desa Rengamenge, Kecamatan Pulau ND, Kabupaten ND mengalami kerusakan akibat abrasi laut pada hari Jumat siang pada tanggal 3 Maret 2026. Nah, kondisi ini tentunya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten ND, karena pasalnya tembok penahan abrasi dan 4 buah rumah ambruk ini akibat hantaman gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus hingga terdampak ke permukiman masyarakat. Dan untuk mengetahui ini nanti kami mencoba untuk menghubungi kami akan menghubungi Bapak Kepala BPBD Kabupaten ND. Seperti apa tanggapannya nanti ya pendengar. Tentunya akan kami terus untuk menghubungi beliau di pagi hari ini. Dan sekadar informasi juga pendengar bahwa Pak Samsudin ya berharap dengan kejadian ini pemerintah dan juga dinas terkait bisa menangani dengan cepat akibat bencana ini ya pendengar. Dan terkait dengan kerusakan ini, salah satu pengurus GP Ansor Pulau ND juga mendesak pemerintah Kabupaten ND untuk cepat menangani bencana tersebut. Nah, pendengar, untuk mengetahui nanti kami masih menghubungi Bapak Kalak BPBD Kabupaten ND ya di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami
di pagi ini dalam program Halo RRI. Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Baik pendengar dimanapun berada ya, kami masih menemani Anda dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami punya satu penelpon yang masuk, kita coba sapa dulu ya pendengar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ini kalau yang selalu di udara selama ini di Prodangdo, nama Oma Ceril. Baik Oma, selamat pagi. Bagaimana Oma? Ini mengenai atap kios Oma di Boanabang. Tepatnya di Sabang Kukui. Okay. Oma dengar informasi selama ini bahwa Pol PP mau datang bongkar atap kios Oma. Sedangkan atap kios Oma ini tingginya dari trotoar 3 meter. Tidak mengganggu dengan pejalan kaki selama ini. Oke. Iya. Jadi RRI tolong kami bagaimana caranya supaya yang terkait jangan datang bongkar karena tidak mengganggu sama sekali dengan pejalan kaki. Oke. Sekian, terima kasih dari Oma. Baik, Selamat pagi. Baik, terima kasih Oma Ceril untuk aduannya kepada kami di program Halo RRI pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan di mana Pol PP ya sempat ke lokasi Oma Ceril untuk bongkar kios Oma Ceril begitu. Dan seperti apa nanti kita mencoba untuk menghubungi ya pendengar pihak-pihak terkait dengan masalah ini. Dan pendengar, kita juga tadi sempat menghubungi ya terkait dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Samsudin beberapa waktu lalu. Kita menghubungi Bapak Kalak BPBD Kabupaten ND di pagi hari ini dan beliau sedang rapat ya pendengar. Tapi kami mencoba untuk menghubungi Bapak Camatnya ya pendengar di Pulau ND. Seperti apa nanti kami masih mencoba menghubungi beliau. Tetap bersama kami di pagi hari ini. Dan juga untuk menanggapi aduan Oma Ceril, kami akan hadirkan sesaat lagi. Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon
di 0821 4451 1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. Oke pendengar dimanapun berada ya, kami kembali untuk mengonfirmasi terkait dengan aduan Pak Samsudin tadi. Dan kita sudah menghubungi Bapak Camat Ahmad di Pulau Ende. Kita sudah bersama ya di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Camat. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Halo, selamat pagi Pak Camat. Selamat pagi. Baik pendengar dimanapun berada, kami mencoba hubungi kembali ya terkait dengan aduan ini bersama dengan Pak Ahmad, Pak Camat ya di Pulau Ende. Kita akan hadirkan sesaat lagi pendengar. Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita coba menghubungi kembali ya pendengar dengan Bapak Camat. Selamat pagi Bapak Camat. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Camat. Dan di pagi hari ini kami mencoba menghubungi Bapak Kalak tadi dan beliau lagi dalam rapat. Kami minta konfirmasi terkait dengan aduan Bapak Samsudin yang dimana di desa Reka ya di kelurahan Reka Rengamenge ya begitu ya Pak Camat ya terkait dengan abrasi. Rengamenge ya betul. Iya, baik. Bagaimana nih Pak Camat atas aduan ini? Seperti apa nih konfirmasi dan tanggapannya Pak? Iya, terkait di aduan itu memang betul. Saya mendapat informasi atau laporan bahwa di tanggal 6 Maret 2006 itu jam 12.45 terjadi angin kencang dan cuaca buruk. Iya. Nah, sehingga di desa Rengamenge Dusun Reko itu terjadi abrasi yang membuat patahnya atau rusaknya tembok penahan gelombang itu sehingga berakibat pada berdampak pada rusaknya rumah penduduk yang dilaporkan kurang ada 10 rumah penduduk. Rumah warga. Nah, setelah saya mendapat laporan karena kebetulan posisi pada saat itu kami ada kegiatan di Ende sehingga saya masih di Ende dan mau balik ke sana cuacanya waktu itu tidak memungkinkan. Iya. Karena penyeberangan sehingga saya menugaskan salah satu pegawai di kantor camat untuk besoknya setelah ini karena laporan juga terlambat termasuk Pak Samsudin melapor ini dalam kapasitas juga sebagai sekretaris desa. Oke, baik. Nah ya jadi sehingga kami baru itu hari setelah sehari kemudian saya menugaskan pegawai di kantor camat untuk memantau kondisi dan mencatat kerusakannya. Nah sehingga dilaporkan ada sebanyak 5 rumah warga yang rusak berat dan 5 rumah yang rusak sedang. Nah, terkait upaya yang kami sudah tempuh, kami membuat laporan kepada Bupati terkait dengan kejadian bencana itu yang ditembuskan kepada Dinas Sosial dan Badan Bencana. Nah, jadi kami saat ini masih menunggu dari teman-teman dari dari bencana dan Dinas Sosial untuk seperti apa lebih lanjutnya. Tapi kami sebagai camat sudah melaporkan kondisi itu. Bahkan kemarin saya juga sempat melapor lincah juga kepada Pak Wakil Bupati terkait dengan itu.
masyarakat yang terdampak untuk sementara ini masih diungsikan di rumah-rumah tetangga, di rumah keluarga. Iya. Mungkin begitu ya. Baik. Berarti untuk sekarang keluarga yang sedang menimpa bencana ini masih di rumah tetangga begitu ya Pak Ahmad ya? Ya. Untuk sementara karena rumahnya ada yang rumah yang rusak berat itu memang kemarin sempat foto. Oke, baik. Ya. Terkait dengan ini Pak Camat, boleh kami tanyakan apa nih upaya mitigasi yang harus dilakukan begitu Pak Camat? Ya. Memang upaya mitigasi yang sudah dilakukan kemarin secara swadaya masyarakat mengatur kembali lokasi itu dengan cara mengisi pasir di karung-karung untuk melakukan upaya mitigasi, sehingga diharapkan kalau memang ada kejadian lagi paling tidak bisa meminimalisir itu. Sedangkan upaya berlanjutnya kami tetap berupaya untuk melakukan pendekatan dengan Popes, mudah-mudahan ada dana-dana yang memang bisa dikucurkan supaya bisa ditangani. Karena ini kan cuaca, ini kan tidak menentu juga. Betul. Baik Bapak Ahmad, terima kasih atas kesempatannya dan juga sudah menanggapi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Salam sukses, sehat selalu Bapak. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Baik pendengar dimanapun berada dan juga lebih khusus tadi ya terkait dengan aduan Bapak Samsudin sudah ditanggapi ya dari Bapak Camat Ahmad di Pulau Ende. Dan itu tadi ya pendengar, kami masih bersama Anda juga terkait dengan aduan Oma Ceril yang sempat ya ada informasi untuk bongkar kios begitu ya. Dan seperti apa nanti kami akan coba menghubungi bagian atau pihak-pihak terkait ya dengan laporan ini. Untuk Oma Ceril kami masih menghubungi beliau. Tetap bersama kami yang pendengar di program Halo RRI. Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih yang terus bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini program Halo RRI. Tentunya pendengar untuk menjawab ya atas aduan Oma Ceril terkait dengan ada informasi akan dibongkar ya kios Oma Ceril, namun ternyata kiosnya masih aman, tidak mengganggu ya ruas jalan. Nah ini kita akan mencoba menghubungi Bapak PLT Satpol PP ya, pendengar bersama dengan Pak Ibrahim di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ibrahim. Pagi. Baik. Pagi, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Terkait dengan ada aduan di Abonawa nih Pak Ibrahim, ada Oma Ceril
yang menyampaikan aduannya terkait dengan bahwa kiosnya di Bonawa akan dibongkar begitu. Tapi menurut beliau kios ini tidak menghalangi begitu Pak. Bagaimana nih tanggapannya Pak Ibrahim? Jadi baik ya. Dan kami di Kasatpol PP bersama anggota sudah memantau di lapangan khususnya di Bonawa. Iya. Nah, ada salah satu kios itu kemarin kita sudah memberikan teguran beliau di bahu jalan di trotoar, semua itu istilahnya bahu jalan itu punya negara, trotoar punya negara harus dibongkar. Tidak ada alasan bahwa itu menghalang tidak, tapi tetap dibongkar. Yang selain tidak dibongkar langsung di rumah pribadi atau halaman pribadi itu bisa dibongkar. Selama masih aktivitas di istilahnya area pemerintah punya, bahu jalan maupun trotoar, nah itu harus dibongkar. Itu tidak ada alasan lagi bahwa ini tidak mengganggu dengan orang pejalan kaki, tidak. Tetap dibongkar. Seperti itu. Kan ini kita melakukan penertiban pada seluruhnya di wilayah Kabupaten ini khususnya di kota. Di kota maupun istilahnya di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ende, kita harus tertiban sama-sama sehingga tidak terjadi antara buat perbandingan antara kecamatan satu dan kecamatan yang lain. Seperti itu ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Tapi tadi menurut pengakuan dari Oma Ceril bahwa kiosnya ini tidak menghalangi begitu Pak Ibrahim. 3 meter dari bahu jalan begitu. Apakah benar demikian nih Pak? Walaupun dia menghalang dan tidak jalan, tetap di bahu jalan, di trotoar, apa yang kami sampaikan itu pasti dibongkar. Tidak ada alasan itu karena itu memang tidak diperbolehkan untuk memasang apapun situ maupun kios atau istilahnya ini bengkel ini kerja ban yang ada di situ, hal-hal yang lain di sekitar Jalan Bonawa itu tidak boleh. Karena kemarin kan kita sudah melihat itu memang sangat mengganggu. Kenapa? Di bawah got, di atas itu dia pasang. Pasang itu dia punya untuk penambahan itu kiosnya. Seperti itu. Kita sudah lihat kemarin. Iya, baik, terima kasih Pak Ibrahim. Dan bagaimana nih himbauannya Pak untuk masyarakat yang masih saja ada bangunan yang ada di bahu jalan seperti itu? Himbauannya seperti apa nih Pak? Ya, bagaimana itu? Ya. Ya, kami himbauan untuk masyarakat Kabupaten Ende nih Pak Ibrahim, dan juga apakah nanti akan dibongkar semua begitu Pak? Jadi baik, terima kasih banyak. Kami atas nama Satuan Polisi Pamung Praja menyampaikan kepada seluruh masyarakat, baik pejalan kaki maupun yang berdagang sepanjang jalur jalan di trotoar yang ada di Kabupaten Ende. Nah, di bahu jalan kami minta pengertian yang baik. Di bahu jalan dan trotoar yang ada tidak diperkenankan kita menjual barang apapun. Nah, ini sangat mengganggu dan kita menjaga kebersihan, kelancaran baik pejalan kaki maupun istilahnya kebersihan yang ada di dalam kota. Nah, kami menghimbau seluruh masyarakat yang ada di wilayah dalam kota Kabupaten Ende. Oke, baik, terima kasih Pak Ibrahim. Nah, dalam proses pembongkaran nanti nih Pak, apakah secara bertahap atau seperti apa nih Pak Ibrahim? Kalau cara pembongkaran kita sudah penyampaian awal kan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, dan kami sudah menghimbau lewat media maupun istilahnya elektronik maupun kita sudah langsung lewat calling sepanjang jalan-jalan yang ada semua masyarakat. Dan itu penertiban ini bukan hanya di situ saja Mbak, itu mesti penertiban seluruh di wilayah Jalan Ahmad Yani, jalan ini Katedral, habis itu Jalan Kelimutu dan Jalan El Tari, sepanjang jalan-jalan sampai ke Kubro itu sudah melakukan pembersihan, sudah dilaksanakan. Hanya kebetulan beliau itu belum ini, nanti baru kita akan turun lihat lagi dan Oke. Nanti dalam pembongkaran ini secara mandiri Pak atau dari pihak Pol PP nih Pak Ibrahim? Iya, kalau mau mendalaman ini kalau kita disampaikan secara ini bertahap sama beliau. Kalau beliau tidak membongkar, nanti kita akan bongkar. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatannya dan sudah menanggapi terkait dengan hal ini yang disampaikan oleh Oma Cerir. Selamat pagi Pak Ibrahim, selamat beraktivitas kembali.
Selamat pagi. Ya itu ya pendengar RRI dan juga Oma Ceril atas aduan tadi, ternyata itu masih menjadi akan nanti dibongkar seperti itu ya, dan juga nanti seperti apa juga mungkin akan lebih tahap ya ke pihak Pol PP begitu. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Tentunya kita masih bersama Anda di program Halo RRI. Ya, pendengar, kami juga masih bersama Anda. Nah, kami juga menghubungi tadi Bapak Kalak BPBD Kabupaten ND dan sudah siap ya untuk menanggapi terkait dengan aduan Pak Samsudin tadi. Nah, kita akan terhubung bersama dengan Pak BPBD Kabupaten ND. Selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Pak Silvester. Halo, pagi Ade, pagi-pagi ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya dan sudah menyediakan waktu bersama kami di pagi hari di program Halo RRI. Pak Silvester, ada aduan amin. Kemarin terkait dengan abrasi yang ada di Pulau Ende. Nah, ini juga tadi kami sudah menghubungi Pak Camat, Pak Ahmad di Pulau Ende, dan beberapa hal tadi sudah kami ketahui. Nah, dari pihak BPBD-nya nih Pak, bagaimana Pak tanggapannya? Baik, terkait dengan laporan peristiwa abrasi di Dusun Dureko, Desa Rengamenge, Kecamatan Pulau Ende, memang telah masuk di kami menyampaikan kejadian tanggal 6 Maret. Namun setelah dilakukan koordinasi oleh Pak Kabid kami Pak Yos, memang kita butuh laporan yang lebih lengkap dari Bapak Desa atau perangkat setempat lah. Tim kaji sedang akan bergerak untuk mengkaji kebutuhan atau apa yang sedang terjadi di sana. Memang kami ini keterbatasan sumber daya dengan peristiwa yang terjadi. Halo? Ya, halo Pak. Masih. Oh ya. Ya. Oh ya. Dengan peristiwa yang terjadi cukup sporadis di beberapa tempat ya. Kita tetap mengakomodir semua laporan, namun kami prioritas penanganan yang paling mendesak, dan semua laporan akan kami usahakan untuk dijawab secepatnya. Mungkin beberapa saat ke depan tim kaji cepat akan meluncur ke Pulau Ende untuk melakukan pendataan secara komplit. Karena kemarin sudah dikomunikasikan untuk minta laporan yang lebih lengkap. Gitu, sesuai format yang kami berikan. Demikian sementara. Halo? Ya, baik. Halo Pak Silvester. Baik. Nah, terkait dengan ini nih Pak Silvester, bahwa masyarakat diminta untuk mengganti rugi atas bencana ini. Apakah seperti apa nih tanggapannya nih Pak Silvester? Nanti berdasarkan hasil kajian cepat dari tim, kita akan melakukan pendekatan bantuan yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki BPBD. Nah, terkait dengan kondisi di sempadan pantai, itu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa semestinya daerah sempadan pantai itu daerah menjadi daerah buffer zone atau zona penyangga. Jadi antara pantai, lalu misalnya bangunan abrasi, itu harus ada buffer zone, zona penyangga, sebelum ada pemukiman. Nah, karena kita tidak mungkin bisa berhadapan dengan alam, kekuatan alam. Jadi misalnya bangunan penahan abrasi itu bukan berarti menjawab 100% bahwa tidak akan terjadi abrasi. Maka di mana-mana itu ketentuannya itu selalu ada buffer zone atau zona penyangga. Meskipun sudah dibangun bangunan tembok penahan abrasi. Jadi harapannya itu nanti kita lihat apakah itu rumah-rumah yang terdampak itu masuk dalam kawasan lindung atau tidak. Dan berdasarkan kajian cepat akan kita lakukan pendekatan seperti apa. Kalau media misalnya masuk dalam kawasan lindung sempadan pantai, maka mungkin kebutuhan sosial saja yang bisa kita berikan untuk penguatan mereka, sambil kita himbau untuk melakukan relokasi mandiri.
berdasarkan ketentuan berlaku. Karena tidak mungkin kalau semua orang itu mau menantang alam, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi pemerintah memang sudah mengatur berbagai kawasan lindung itu sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Jadi dengan aturan sempadan pantai dan lain-lain. Tetap berharap masyarakat di dusun itu tetap bersabar, nanti untuk kita lakukan kajian apa yang perlu kami lakukan atau intervensi untuk meringankan penderitaan mereka. Demikian, Adek. Baik, terima kasih Pak Silvester. Boleh kami ketahui juga nih Pak Sil, apa untuk sekarang update abrasi di Kabupaten Ende seberapa banyak nih Pak? Kita contoh misalnya kemarin di Pulau Pandai ya. Jadi minta maaf ya. Penanggulangan bencana ini dia tidak memandang siapa dia yang mengalami. Jadi semua korban bencana itu pasti mendapatkan perhatian dari pemerintah. Namun pada titik-titik yang sebenarnya sudah dilarang, sudah menjadi kawasan lindung, namun karena masih ada aktivitas budidaya, maka kita tidak bisa intervensi. Seperti halo Pak. Ya. Baik, silakan Pak lanjut ya. Terjadi abrasi juga ada rumah. Jadi kami paling bisa untuk abrasi di Papanda kemarin. Aduh, sinyalnya buruk nih. Halo? Iya, halo Pak. Baik, masih Pak, masih bisa didengar. Halo? Ya, silakan lanjut Bapak. Ya, sorry sinyalnya buruk. Jadi misal kejadian di Papanda ya. Jadi kita cuman bisa mengintervensi ya kebutuhan pangannya sementara. Mereka melakukan relokasi sendiri, sedangkan bantuan untuk perbaikan rumah dan lain-lain nggak bisa kita lakukan karena itu masuk dalam kawasan lindung. Iya. Jadi mohon masyarakat harus memahami kondisi ini, karena nanti kita sebagai pemerintah kita juga disalahkan. Iya betul. Jadi untuk di kawasan lindung itu harus kita hindari untuk aktivitas budidaya, harus menjadi orang penyangga. Boleh melakukan aktivitas ekonomi yang tidak permanen di kawasan lindung itu. Tetapi jangan dilakukan aktivitas permanen. Demikian himbauan dari kami. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatannya, Pak Silvester atas kesempatan jadi pagi hari ini dan juga tanggapannya seperti apa, dan semoga ini juga bisa menjadi edukasi untuk pendengar RRI. Pagi-pagi. Baik, terima kasih Bapak. Salam sukses, selamat pagi. Untuk seluruh pendengar RRI. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu tadi ya beberapa aduan yang sudah ada jawabannya seperti apa ya pendengar. Aduan dari Bapak Samsudin, kami sudah mendapatkan jawabannya dari Pak Camat maupun Bapak Kalak BPBD Kabupaten Ende. Dan juga tadi sudah ada konfirmasi terkait dengan aduan Oma Cere. Dan semoga ini juga bisa menjadi edukasi dan inspirasi untuk kita ketahui bersama pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan kita di program Halo RRI edisi hari ini ya pendengar, Jumat tanggal 13 Maret 2026. Tentunya saya Angela But ya akan pamit undur diri ruang dengar Anda bersama dengan gatekeeper kami. Ada Femi Sareora, pengarah acara Lady Badin, dan juga operator studio kami Pak Isareng yang sudah menemani Anda. Tetap bersama kami Florata pagi ini, dan juga dilanjutkan nanti ada Florata siang ini pendengar. Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi. Mulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang.